but there's nothing you could tell them. Just made a million, got another million on my schedule. No love for 'em, nigga breaking hearts. No keys, push to start. Yeah, you know what it is. Everything I do it big. Yeah, screaming that's nothing. When I pulled off the lot, that's stunt. Stuck in my town, you see me, you know everything. Black and yellow, black and yellow, black and yellow, black and yellow. I put it down from the whip to my diamonds. I've been black and yellow, black and yellow, black and yellow, black and yellow. Yeah, you know what it is. Preasumsi dan asumsi dasar. Preasumsi adalah keyakinan atau gagasan awal yang tidak secara eksplisit dinyatakan, tapi secara tidak langsung diasumsikan sebelum suatu pemikiran atau teori itu dibangun. Selanjutnya adalah asumsi dasar. Asumsi dasar adalah anggapan-anggapan yang mendasar yang dibuat secara sengaja untuk membangun teori, hipotesis, atau penelitian ilmiah. Sumber-sumber ilmu. 1. Empirisme. Dasar empirisme berpendapat bahwa semua pengetahuan berasal dari pengalaman indrawi. Pengalaman adalah sumber utama pengetahuan dan konsep-konsep abstrak diturunkan dari pengalaman konkret. 2. Rasionalisme. Dasar rasionalisme berpendapat bahwa akal adalah sumber utama pengetahuan. Akal dengan kemampuannya untuk berpikir logis dan deduktif dapat menghasilkan pengetahuan yang independen dari pengalaman. 3. Wahyu. Dasar wahyu ada sumber pengetahuan yang diperoleh melalui wahyu ilahi ataupun pesan supranatural. Pengetahuan ini dianggap sebagai kebenaran mutlak yang tidak dapat dipertanyakan. 4. Otoritas. Dasar otoritas adalah sumber pengetahuan yang diperoleh dari individu ataupun lembaga yang dianggap terpercaya. Kita menerima pengetahuan dari sumber-sumber ini karena kepercayaan kita pada kredibilitas mereka. 5. Intuisi. Dasar intuisi adalah sumber pengetahuan yang diperoleh melalui pemahaman langsung dan spontan, tanpa melalui proses penalaran yang sadar. 6. Tradisi. Dasar tradisi adalah sumber pengetahuan yang diturunkan dari generasi ke generasi. Pengetahuan tradisional, seperti pengetahuan tentang pertanian, pengobatan tradisional, ataupun seni, diwariskan melalui pengalaman dan praktik selama berabad-abad. Prinsip pengembangan ilmu. Pada prinsipnya, filsafat merupakan fondasi berpikir yang dapat digunakan sebagai tinjauan sebuah pengetahuan secara komparatif. Sebuah ilmu dapat dikatakan sebagai ilmu pengetahuan didasari pada 4 cara berpikir filsafat, yakni universal, radikal, sistematis, dan spekulatif. Dan ketiga komponen yang menjadi landasan kajian pada tulisan ini sangat berkaitan satu sama lain, antaranya yaitu ontologi, ekspetologi, dan aksiologi sebagai prinsip pegangan penulis dalam melakukan penelitian. Yang pertama, prinsip ontologi yang mewadahi esensi atau hakikat keberadaan sebuah interdisipliner yang tercermin melalui kronologi. Yang kedua, ekspetologi yang mewadahi cara atau proses didapatkannya sebuah pengetahuan yang disebut sebagai ilmu pengetahuan. Dan yang ketiga, aksiologi yang mewadahi nilai dari pengetahuan. Yang pertama, batasan epistemologis. Ilmu pengetahuan dibatasi oleh kapasitas kognitif manusia. Filsafat ilmu mengkaji bagaimana manusia mendapatkan pengetahuan melalui pengalaman dan rasionalitas. Namun, terdapat objek-objek yang tidak bisa sepenuhnya dipahami oleh alat indera atau akal manusia, seperti fenomena metafisik, yaitu seperti Tuhan, malaikat, dan lain-lain. Yang kedua, batasan metodologis. Pengembangan ilmu sangat bergantung pada metode ilmiah. Namun, metode ilmiah tidak dapat menjelaskan semua aspek realitas. Sebagai contoh, persoalan etika, moral, dan nilai-nilai spiritual tidak bisa diuji dengan metode kuantitatif atau eksperimen yang ketat. Oleh karena itu, ilmu memiliki keterbatasan dalam menjawab pertanyaan-pertanyaan yang sifatnya non-empiris. Yang ketiga, batasan sosial dan budaya. Perkembangan ilmu juga dipengaruhi oleh kondisi sosial, politik, dan budaya di mana ilmu itu berkembang. Norma kepercayaan dan ideologi masyarakat bisa membatasi atau mengarahkan penelitian ilmiah pada topik-topik tertentu saja. Hal ini menciptakan bias dalam pengembangan ilmu tergantung pada konteks sosial. Yang keempat, batasan etis. Ilmu pengetahuan dibatasi oleh pertimbangan etis. Tidak semua jenis penelitian diperbolehkan, terutama yang melibatkan risiko bagi kehidupan manusia atau lingkungan. Misalnya eksperimen yang menyangkut manipulasi genetik atau teknologi senjata massal yang dianggap berbahaya jika tidak diawasi dengan ketat.